Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 5 Februari tahun 2021. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami semua. Tidak sedetik waktu dari hidup ini yang tidak berada dalam pengaturan-Mu Tuhan. Kami ada seperti malam hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, hanya semata-mata karena berkat kemurahan-Mu. Kami berdiam diri sejenak dari kesibukan kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Roh Kudus, berilah kami pengertian. Kami mengerti kehendak Tuhan dan kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 36 ayat 5 sampai ayat 23. Ayub pasal 36 ayat 5 sampai ayat 23. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi ia menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga dari mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk,
maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukum dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu. Janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tolonglah orang yang menderita. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Penderitaan sering membuat orang yang merasakannya menjadi putus asa dan tak berdaya. Apalagi jika penderitaan itu berat dan sudah cukup lama dirasakan, sehingga yang dibutuhkan oleh orang yang menderita adalah kasih dan kepedulian. Ayub, seorang yang saleh, diizinkan Tuhan mengalami penderitaan cukup berat dan berkepanjangan. Tetapi sahabat-sahabat Ayub menganggap bahwa Ayub menderita oleh karena dosa. Sahabat-sahabat Ayub satu persatu menasihati Ayub, tetapi itu justru membuat Ayub semakin tertekan. Elihu, satu dari sahabat Ayub yang berusaha menasihati Ayub. Elihu memperlakukan Allah seperti suatu mekanisme, yaitu menghukum orang fasik dan memberkati orang benar. Penderitaan dipandangnya sebagai cara Allah memperingatkan orang yang fasik agar bertobat. Kita bisa baca dalam ayat 8-15. Jika demikian, Ayub dianggapnya termasuk kelompok orang yang fasik, yang sudah diingatkan Allah melalui penderitaannya seperti seorang penjahat. Pertanyaan, apakah itu benar? Tapi kalau kita memperhatikan kisah hidup Ayub, bukankah Ayub adalah orang yang saleh dan benar di mata Tuhan? Lalu, mengapa orang itu menderita? Saudara, tidak selamanya penderitaan itu disebabkan oleh karena dosa. Tetapi ada penderitaan yang Tuhan izinkan karena Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Dan melalui semua penderitaan itu nama Allah dipermuliakan. Saudara, tugas kita ketika melihat orang lain menderita adalah menolongnya, bukan justru menambah beban penderitaannya dengan cara menghakimi mereka. Jadi saudara-saudara bisa memeriksa hidup saudara sekarang. Kalau ada teman yang menderita,
Apakah kita masuk dalam bilangan orang yang memberi support, dukungan, atau justru kita semakin menambah beban penderitaannya dengan berbagai pandangan-pandangan dan anggapan-anggapan yang menghakiminya. Yakinlah bahwa sebesar apapun penderitaan manusia, karunia Allah jauh lebih besar dari penderitaan itu. Tuhan jauh lebih berkuasa dan pemulihannya dahsyat. Kita dapat memulai perjalanan menuju pemulihan bila kita memerlukan pertolongannya. Oleh karena itu, saudara, ketika ada teman, ada keluarga, dan sahabat kita mengalami penderitaan, mari bimbing dia untuk menjalani keadaannya dalam cara pandang Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengizinkan hal itu terjadi juga untuk memurnikan imannya dan semakin memurnikannya sebagai anak-anaknya. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur malam ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami dapat menilai penderitaan itu dengan benar dari sudut pandang Alkitab firman Tuhan. Tidak semua penderitaan itu terjadi karena dosa, tetapi kami sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dalam iman percaya, ketika mengalami penderitaan dalam hidup kami akan melihatnya dari sudut pandang Tuhan, seperti yang boleh terjadi dan dialami oleh hamba Allah yang saleh dan setia, yaitu Ayub. Ampuni kami jika ada orang-orang di sekitar kami yang mengalami penderitaan. Kami menghakimi mereka dan semakin menambah beban dalam penderitaannya. Malam ini kami mendapat pengertian dari firman Tuhan. Kami perlu dan harus menolong
saudara kami yang menderita. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, terima kasih atas berkat pengasihan-Mu. Luar biasa berkat Engkau curahkan dalam hidup kami, Tuhan. Kehidupan ini adalah sebuah keajaiban. Oleh karena itu, ajar kami menghargai kehidupan ini dengan menjadikannya hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih untuk kecukupan, sekalipun suasana sulit karena pandemi COVID-19, sampai sekarang ini kami masih berkecukupan. Sekalipun ada kebiasaan-kebiasaan yang lain, pola hidup yang berbeda, tapi sampai saat ini, berkat pengasihan-Mu Tuhan masih cukup bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan terus bekerja dan juga belajar. Terima kasih untuk peluang dan kesempatan untuk menata usaha yang ada. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dalam usaha pekerjaan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan boleh karuniakan, seperti yang dialami oleh beberapa saudara kami, Bapak Stepanus Samba, Ibu Darmawati Banga, Febriani Lapu, Ibu Vera Boli, Franky Pasang, Ibu Clarissa Angelika, Bapak Julius Lintin, Valentino, Ahava Theodor, Sebrian Pangloli, Femi Novita Parimba, Owen Jefferson Linting, Ibu Berta Banne, Bapak Yusdi Linting, dan Ibu Nura Viva. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia ini. Semakin diberkatilah saudara-saudara kami ini di dalam Tuhan. Dalam ibadah ini, dalam doa ini, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang kesulitan, tidak mempunyai pekerjaan, ekonomi mereka mengalami goncangan, pendidikan mengalami masalah, demikian juga hubungan di dalam keluarga menjadi dingin. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, hadirkanlah dan nyatakanlah kuasa-Mu, buka hati setiap saudara-saudara kami yang punya pergumulan, dan Tuhan beri kemenangan bagi mereka. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa ini, lindungi bangsa kami. Terus berdoa untuk pelayanan dan penata layanan di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya menjadi pelayanan dan penata layanan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk program renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya menjadi sarana bagi kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Bapa, kami akan istirahat malam hari ini. Lindungi kami, jauhkan kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Namun seluruh yang dipakai di dalam
Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 5 Februari tahun 2021. Tuhan memberkati.